Ladies and gentlemen, halo, apa kabar semuanya? Saya harap kalian sehat semua ya. Oke, selamat datang di channel Daftar Film. Kali ini saya sudah mempersiapkan tontonan untuk kalian para Rebahaners. Film ini yang menceritakan tentang seseorang yang mempunyai istri goib. Daripada penasaran, simak filmnya dan enjoy. Di sini kita akan melihat perjuangan seorang wanita yang akan melahirkan. Tiba-tiba terlihat dari kaki wanita tersebut mengucur sebaskom darah. Namun tidak ada satupun orang yang menolong dia. Kemudian dia pun menyenggol lilin legend. Lalu film pun baru dimulai. Kita akan diperkenalkan kelima tentara Thailand yang sedang berada di medan tempur. Nama dari kelima orang tersebut adalah Mak, Ter, Ai, Puak, dan Sin. Mereka sedang mengalami kekalahan dalam pertempuran. Lalu Puak pun memotivasi teman-temannya dengan film samurai untuk bersemangat. Dan akhirnya mereka pun segera maju dengan membawa samurai. Kemudian mereka pun diserang oleh musuh. Lalu mereka pun tertembak. Mereka bersembunyi di sebuah solokan. Mak yang teringat kepada istrinya terus berjuang untuk bertahan hidup. Begitupun teman-temannya. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan sembari dihujani peluru. Di sisi lain, istri Mak yang bernama Nak sedang menunggu kepulangan Mak. Sambil menggendong anaknya, Nak pun memanggil nama Mak. Entah apa sebabnya, gara-gara Nak memanggil nama Mak dengan nyaring. Para penduduk lokal segera masuk ke dalam rumah dan bersembunyi. Ketika Mak sudah sampai di desanya, situasi tempat tersebut sepi. Tibanya di rumah Mak, segera masuk ke rumah dan melihat ayunan bayi. Namun, bayi Mak tidak ada di sana. Lalu, seketika pun Mak dikagetkan oleh istrinya. Lalu mereka pun berpelukan melepas rindu. Kemudian Mak mengenalkan istrinya kepada teman-temannya. Lalu salah satu dari mereka menyukai istri Mak. Di pagi harinya, Ter melihat banyaknya mayat yang akan dipulangkan ke keluarganya. Kemudian mereka melanjutkan aktivitasnya dengan menaiki sebuah perahu. Di sudut lain, Sin melihat Nak yang sedang menggendong anaknya. Bermaksud menyapa, sapaan Sin pun diabaikan oleh Mak dengan tatapan seperti psikopat. Setibanya di pasar, Mak merasa aneh dengan sikap para penjual yang tidak mau barangnya dibeli oleh Mak. Lalu, Mak pun pergi ke toko bibinya, kita sebut saja BFP. Dengan keadaan mabok, BFP pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Namun, anaknya yang bernama Dapa segera menutup mulut BFP dan berkata ibunya sedang mabok. Lalu Dapa membawa BFP ke dalam. Lalu mereka pun merasa aneh. Singkat cerita, ketika di malam hari, mereka sedang minum miras. Terlihat hanya Sin yang tidak minum. Kemudian Sin disuruh untuk memanggil Mak. Oh iya guys, jadi si Sin ini menduga kalau Nak itu adalah hantu. Setelah mendengar perkataan BFP dan melihat tingkah laku Nak di pagi hari tadi. Setelah Sin sampai di rumah Nak, dengan hati yang dar-der-dor, dia pun menaiki tangga kayu. Tanpa disengaja, dia menginjak kayu yang rapuh. Sesampainya di atas, Sin melihat Nak yang sedang duduk santuy. Lalu Sin pun menanyakan Mak. Dengan sifat yang aneh, Nak pun mendekati Sin. Kemudian Nak mengajak Sin masuk. Tanpa disangka-sangka, keluarlah sebaskom darah dari selangkangan Nak. Lalu Nak pun guguran. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Kemudian Sin pun merasakan dejavu, di mana kejadian sebelumnya terulang lagi. Lalu Sin pun menaiki tangga tersebut seperti di mimpi. Namun ketika menaiki tangga tersebut, sesampainya di atas, Sin merasa aneh dengan keadaan rumah Mak. Terlihat rumah Mak begitu kotor. Ketika mencari Mak,
Sin pun melihat ayunan bayi yang bergerak sendiri. Lalu Sin pun kabur dan melompat ke bawah. Diikuti dengan jatuhnya buah. Ketika menengok ke belakang, Sin pun melihat tangan Nak yang mengambil buah tersebut. Lalu Sin pun kabur. Sesampainya di sana, Sin berusaha memberitahu kepada teman-temannya bahwa Nak adalah seekor juri. Akan tetapi mereka tidak percaya. Di pagi harinya, Ter melihat apa yang dikatakan Sin benar, bahwa rumah tersebut sangatlah kotor. Ter pun memutarkan badannya hingga ngegeter. Lalu terlihatlah sosok Nak yang diduga-duga adalah hantu. Ter teringat dengan mitos yang beredar di kalangan warga Asia. Kalau ingin melihat hantu, harus melihat dari antara selangkangan kaki kita sendiri. Namun, Ter malah melakukannya dengan salah. Dia malah melihat selangkangan Nak yang membuat Nak terheran-heran. Lalu Ter pun pergi memberitahu Sin bahwa Nak bukanlah hantu. Ya iyalah, yang dilihat malah cangcut. Lalu Ter pun pergi untuk membuat odading. Namun tidak disadari, Ter di atas kuburan. Ketika ngedan sampai terlihat giginya yang hitam. Ter pun melihat sebuah cincin kawin. Dengan hati yang penasaran, Ter pun menggali sebuah kuburan tersebut. Lalu Ter pun terkagetkan dengan sebuah tengkorak. Tiba-tiba, tanpa ombeh, Ter pun lari ngapret seperti kuda. Saking kencangnya, dia pun menabrak segerombol lebah yang membuat muka Ter seperti dipukul Brock Lesnar. Sambil uga-ege, Ter pun memberitahukan kepada teman-temannya bahwa benar Nak adalah seekor hantu. Lalu Nak pun mendengarnya dan mendatangi mereka. Singkat cerita, Ter yang sudah sembuh ingin memberitahu kepada Mak bahwa istrinya adalah hantu. Gagal dan gagal lagi. Nak pun datang. Lalu Ter pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa Nak cantik. Ketika ingin meninggalkan tempat itu, Nak malah mengajak mereka untuk dinner. Setelah makanan dihidangkan oleh seekor jurik, tentu saja dijamu dengan daun kering yang berisikan ulat. Karena mereka takut kepada Nak yang faktanya adalah seekor hantu, mereka pun memakannya. Singkat cerita, mereka pun pergi ke pasar malam. Ketika Nak dan Mak memasuki rumah hantu, Mak pun diculik oleh teman-temannya. Tentu saja, Nak pun langsung mencari Mak. Karena pintu keluar dikunci, Nak dengan kekuatan gaibnya, mereka pun langsung cosplay menjadi hantu. Untung saja, Nak pun mengabaikan mereka. Ketika keadaan sudah aman, mereka pun hendak keluar dari tempat itu. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan seorang yang mirip dengan Nak. Lalu Nak yang asli pun muncul. Lalu mereka pun berlari seperti balap kuda. Setelah berhasil kabur dari Nak, Ter pun mencurigai Mak adalah hantu. Jadi mereka masih belum tahu hantu yang sebenarnya siapa. Bermodalkan logika, Ter pun langsung membuka kain yang membalut luka Mak. Ternyata Mak tidak memakai cincin. Namun Mak malah memakainya sebagai kalung. Ternyata cincin yang dipakai Mak adalah cincin yang sama dengan si tengkorak tadi. Lalu Ter pun melemparkan sekepal beras suci, cap rojo lele ke tubuh Mak. Seketika pun Mak teriak. Mereka pun mengira Mak adalah hantunya. Terjadilah balap lari lagi. Setelah mengira Mak adalah hantunya, mereka pun berniat menyelamatkan Nak. Lalu mereka membawa kabur Nak dengan sebuah perahu. Ketika di tengah sungai, mereka pun dihampiri oleh Mak. Ketika Mak tenggelam, mereka pun baru sadar bahwa Mak adalah manusia. Ternyata Mak teriak karena lukanya yang terkena beras. Lalu mereka pun bertanya-tanya, siapakah hantu sebenarnya? Di suasana itu, terjatuhlah sebuah cincin yang sama. Ternyata cincin itu terjatuh dari saku Ei. Lalu, Ei pun digenji oleh Ter, dan Ei pun keluar dari perahu.
Kemudian, Ter pun dikagetkan dengan sebuah tangan yang memberinya dayung. Padahal, dayung tersebut sudah terbuang jauh. Lalu, Ter pun melihat Nak dengan cara mitos tadi. Lalu mereka pun melarikan diri dan berenang ke tepi sungai. Namun, tinggallah Shin di perahu itu. Ternyata, Shin tidak bisa berenang. Ketika Nak mulai mendekati Shin pun terpaksa harus berenang. Dan anehnya, si kepala Jarjit pun tiba-tiba bisa berenang. Ketika Mak ingin menghampiri istri hantunya, dihantamkannya sebuah batu yang menyebabkan pingsan. Lalu mereka membawa Mak ke sebuah kuil untuk melakukan doa-doa pengusiran setan. Ketika Nak memasuki kuil tersebut, sang biksu pun mencipraskan air suci yang sudah disiapkannya kepada Nak. Lalu, Nak pun menjerit kesakitan. Tanpa disengaja, air di dalam panci PUBG tersebut itu pun tumpah. Lalu biksu tersebut mencoba metode kedua dengan melemparkan beras suci. Tetapi, si kepala Jarjit malah memberikannya kepada burung. Lalu, biksu pun menjelaskan kepada mereka bahwa selagi mereka berada dalam lingkaran tali putih, Nak tidak akan bisa mengganggu mereka. Namun sialnya, si biksu tersebut malah mereka tendang. Lalu semua lilin yang ada di tempat itu mati. Kini terlihatlah wujud Nak yang asli. Lalu lilin pun menyala lagi dengan memperlihatkan Mak dan kawan-kawan telah diikat oleh Nak. Si biksu pun kabur. Di suatu ketika, Ai yang sedang kesusahan terpaksa mencuri cincin yang ada di mayat Nak. Itu sebabnya kenapa cincin tersebut ada pada Ai. Kemudian mereka pun ditakuti oleh Nak. Lanjut mengamuk, Nak yang bergantung di atas layaknya seekor kalong mengamuk. Lalu ditenangkan oleh sang suami. Ternyata sebenarnya Mak sudah mengetahui bahwa Nak adalah hantu. Namun karena rasa cintanya kepada Nak, Mak pura-pura tidak tahu. Suasana pun menjadi romantis. Mak menjelaskan bahwa dia ingin tetap hidup bersama walaupun Nak ini telah menjadi hantu. Film diakhiri dengan kemesraan Mak dan Nak. Dan kini mereka semua pun sudah tidak takut lagi kepada Nak. Lalu mereka pun hidup bahagia layaknya manusia biasa. Dan film pun tamat. Terima kasih buat yang sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa untuk mampir lagi di film selanjutnya. Daftar film pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.